Perkenalkan, nama saya Mirza Putra Ardiansyah dengan NIM 23051110018. Di sini saya akan menjelaskan tentang geometri vektor space. Yang pertama ada permukaan silinder dan kuadrik. Persamaan di samping adalah gambar dari sketsa permukaan Z sama dengan X kuadrat. Dari grafik Z sama dengan X kuadrat tidak melibatkan perubahan Y. Ini berarti bahwa sebarang bidang vertikal dengan persamaan Y sama dengan K atau sejajar dengan bidang XZ memotong grafik dalam kurva dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat. Jadi jejak-jejak vertikal ini adalah parabola. Bisa dilihat seperti gambar di samping ya bentuknya. Kemudian ada persamaan kuadrik. Persamaan kuadrik adalah grafik dari persamaan berderajat 2 dalam 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Bentuk umum dari persamaan tersebut adalah AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus DXY plus EYZ plus FXZ plus GX plus HY plus IZ plus D sama dengan 0. Di mana A, B, C sampai D itu adalah konstanta. Tetapi dengan translasi dan rotasi, persamaan ini dapat dibawa ke dalam satu dari dua bentuk standar, yaitu AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus D sama dengan 0, atau AX kuadrat plus BY kuadrat plus IZ sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal. Ini tujuannya itu saya akan mencari titik koordinat untuk membuat gambarnya. Pertama itu kita akan mensubstitusikan dengan Z sama dengan 0. Dengan Z sama dengan 0 ini, kita akan mendapatkan persamaan, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini tuh dapat disebut, ini tuh persamaan dari yang disebut elips. Jadi persamaannya itu nanti bentuknya elips. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa mendapatkan bisa kita misalkan Z sama dengan K. Nah, dengan Z sama dengan K ini kita akan mendapatkan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat per 9. Kemudian yang ini dipindah ke kanan ya. Jadi 1 min K kuadrat per 4. Nah, jika dalam persamaan elips itu kan 1 ya di sini ya, yang arti. Jadi ini di sini tuh harus angkanya itu nggak boleh 0. Jadi agar angkanya ini nggak boleh 0, maka K kuadrat itu tidak boleh lebih dari 4. Kenapa? Kalau misalkan ini 4, maka 4 per 4 kan sama dengan 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Oleh karena itu kita mendapatkan nilai K itu lebih besar dari min 2 dan lebih kecil dari 2. Oke, selanjutnya kita misalkan lagi. Misalkan Y sama dengan K. Nah, dengan ini kita mendapatkan persamaan X kuadrat plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1 min K kuadrat per 9. Masih sama seperti yang tadi, berarti di sini K-nya itu nggak boleh 9, K kuadrat itu nggak boleh 9. Maka nilai K-nya itu lebih besar dari min 3 dan kurang dari 3. Sama aja, kita akan mencari dengan cara yang sama buat X. Maka dapat persamaan Y kuadrat per 9 plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1 min X kuadrat. Di sini udah jelas dong, berarti X kuadrat itu nggak boleh sama dengan 1. Maka X itu tidak boleh lebih dari 1 dan lebih besar dari min 1 dan tidak boleh lebih besar dari 1. Dari sini itu kita dapat koordinat. Yang pertama itu misalkan jika X0 dan Y0, maka Z-nya itu adalah ini 2. Kemudian jika
Y-nya itu X-nya itu 0 dan Z-nya itu 0, maka Y-nya itu kita akan mendapatkan nilai 3. Dan X-nya maka 1, ini 0 dan ini 0. Lalu bagaimana gambar dari bidangnya ini? Nah, gambarnya itu seperti ini. Di sini kan sebenarnya ada 1,00 dan 0,30, kemudian di sini ada 0,0,2 seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada materi paraboloida. Paraboloida adalah suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar koordinat tertentu berupa parabola paraboloida. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut paraboloida eliptik. Sedangkan irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hyperbola, maka disebut paraboloida hyperbolik. Nah, kemudian yang pertama, seperti yang tadi saya sebutkan, ada paraboloida eliptik. Jika Y sama dengan K, jejaknya adalah Z sama dengan 4X kuadrat plus K kuadrat, merupakan parabola yang terbuka ke atas. Seperti yang digambar. Jika Z sama dengan K, maka akan diperoleh jejak horizontal 4X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan K yang dikenal sebagai elips. Dengan mengetahui bentuk jejaknya, kita dapat membuat sketsa grafik seperti gambar di samping. Jadi ini tuh elips ya. Bentar, itu yang disebut elips. Nah, ini tuh parabolanya menghadap ke atas. Karena jejak-jejak eliptikal dalam parabolik permukaan kuadrik Z sama dengan 4X kuadrat plus Y kuadrat disebut paraboloida eliptik. Permukaan Z sama dengan 4X kuadrat plus Y kuadrat adalah sebuah paraboloida eliptik. Nah, selanjutnya ada paraboloida hyperbolik. Paraboloida hyperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hyperbola dan irisan dengan bidang koordinat berbentuk parabola. Misalkan nih, hyperbola digerakkan pada bidang x, y, maka persamaannya x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Dengan Z sama dengan 0. Dan jika garis arahnya berupa parabola di bidang YOZ, dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 2VZ dengan X sama dengan 0. Materi selanjutnya ada kurva ruang dan fungsi vektor. Nah, fungsi vektor yang kontinu ini, misalnya F, G, dan H adalah suatu fungsi bernilai real yang kontinu pada sebuah interval T. Maka, himpunan C dari semua titik X, Y, Z di ruang di mana X sama dengan X itu sama dengan FT, Y sama dengan GF, dan Z sama dengan HT. Dan T bervariasi sepanjang interval I disebut sebagai kurva ruang. Jadi di sini tuh ya, di sini tuh disebut sebagai FT. Nah, kemudian yang ini tuh, nah ini GF. Ini GT ya, harusnya GT di sini. Maaf, sebenarnya salah data ya. Nah, kemudian di sini tuh adalah HT. Seperti ini. Oke, jadi di sini selanjutnya ada teorema. Misal F besar dalam kurung T sama dengan FTI plus GTJ plus HTK. Maka F memiliki limit pada C jika dan hanya jika F, G, dan H memiliki limit pada C. Dalam hal ini, misalkan nih, if jika R dalam kurung T sama dengan F, T, G, ini kan vektor ya. Nah, kemudian ini akan berubah menjadi limit seperti ini. Nah, jadi kita akan langsung saja ke contoh soalnya ya. Nah, jadi di sini tuh berarti di sini tuh kan ada ini ya. F, T. Nah, jika di situ FT, kemudian di sini tuh G, T ya, seperti yang ada di sini. Nih. Nah, berarti yang terakhir adalah A, T. Nah, jika sudah, tinggal kita ubah nih. Jadi, limit tinggal kita tambahin aja limit, kemudian sama dengan 0 dalam kurung 1 plus T pangkat 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 .
ini I ditambah, terus lagi yang lain jadi limit TE min TE min T ya ini kalau nggak salah, menjadi ini C, tambah lagi di sini limit T 0. Nah, kemudian sini sin T per T dalam kurung ya. K. Nah, jika sudah seperti ini, nantinya akan menjadi I dan I ditambah D. Ini. Nah, yang selanjutnya itu ada turunan fungsi vektor ya. Fungsi vektor misalkan R dalam kurung T FTI plus GTJ plus HTK akan memiliki turunan atau dapat diturunkan pada T jika F, if ini, G, dan H ini memiliki turunan pada T. Nah, misalkan nih fungsinya kayak gini adalah fungsi vektor. Maka turunannya itu tinggal seperti yang kita tahu kalau turunan itu kan ada tanda aksennya. Nah, jadi tinggal kita di tanda aksen. Ini cuma permisalan ya. Jadi nanti kan tinggal kita turunkan satu persatu seperti halnya turunan biasanya. Seperti itu. Nah, dari turunan fungsi vektor tuh ada namanya aturan. Misalkan U dan V adalah fungsi vektor yang dapat diturunkan pada T dan C itu konstan. Dan C itu adalah skalar dan F itu adalah fungsi skalar, maka akan berlaku aturan-aturan sebagai berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 aturan yang dapat kita pakai. Materi selanjutnya adalah arc length and curvature. Arc length and curvature adalah salah satu topik yang umum dibahas dalam matematika, terutama dalam konteks kalkulus. Ini adalah konsep yang penting dalam pemahaman tentang bentuk dan perilaku kurva dalam ruang 2 atau 3 dimensi. Dalam matematika, panjang lengkung arc length adalah panjang dari sebagian dari suatu kurva. Dalam konteks kalkulus, kita sering tertarik untuk menghitung panjang lengkung dari kurva yang terdefinisi oleh sebuah fungsi. The length of a space curve didefinisikan sama dengan cara pada parametric curve. Misalkan kurva mempunyai persamaan vektor R dalam kurung T dan dengan T itu lebih besar dari sama dengan A atau lebih kecil dari sama dengan B, atau ekuivalen dengan persamaan vektor X sama dengan F dalam kurung T, Y sama dengan G dalam kurung T, dan Z sama dengan H dalam kurung T, di mana F aksen, G aksen, dan H aksen berkelanjutan. Jika kurva dilalui tepat satu kali seiring bertambahnya T dari A sampai B, maka dapat ditunjukkan panjangnya adalah rumus ini ya. Ini buat mencari panjang kurvanya itu. Nah, kemudian rumus ini tuh bisa dibuat lebih ringkas seperti ini. Jadi ini tuh fungsi R-nya itu ya, fungsi R itu sendiri. Karena biasanya kan, nah ini nih, biasanya kan fungsi itu selalu diberi nama, misalkan fungsi mana yang RT itu ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini maksud disingkat tuh fungsi dari itu. Fungsi ini tuh nama dari fungsinya. Oke. Nah, kemudian ada kurvatur. Suatu parameterisasi R dalam kurung T disebut mulus pada interval I jika R aksen kontinu dan R aksen T 0 pada I. Suatu kurva dikatakan mulus jika parametrisasinya mulus. Kurva yang mulus tidak memiliki sudut atau titik puncak yang tajam. Ketika vektor singgung berputar, ia melakukannya secara terus-menerus. Jika C adalah kurva mulus yang ditentukan oleh fungsi vektor R, ingatlah bahwa garis singgung satuan vektor T dalam kurung T diberikan oleh T dalam kurung T sama dengan R aksen dalam kurung T per nilai mutlak R aksen dalam kurung T. Dari gambar di bawah ini terlihat bahwa T dalam kurung T berubah arah dengan sangat lambat ketika C
C itu cukup lurus, namun berubah arah lebih cepat ketika C membungkuk atau memutar lebih tajam. Kelengkungan C pada suatu titik tertentu merupakan ukuran seberapa cepat kurva tersebut berubah arah pada titik tersebut. Secara khusus, kami mendefinisikannya sebagai besarnya laju perubahan vektor singgung satuan terhadap panjang busur. Oke, nah selanjutnya adalah normal and binormal vektor. Pada sebuah titik yang diberikan pada kurva ruang mulus R dalam kurung T terdapat banyak vektor yang ortogonal terhadap vektor singgung satuan T dalam kurung T. Kita pilih satu dengan mengamati bahwa karena dalam nilai mutlak T besar dalam kurung T sama dengan 1 untuk semua T. Kita memiliki T dalam kurung T dot T aksen dalam kurung T sama dengan 0 dengan contoh sebagai berikut. Nah, di sini ada contoh nih. Jika R nilai mutlak R dalam kurung T sama dengan C konstan dan jadi C-nya itu konstan dan R aksen T is orthogonal to R dalam kurung T. Nah, di sini nih ada bentuknya kayak gini. Nah, di sini tuh C kuadrat itu konstan. Kita bisa menggunakan formula 4 dari teorema. Jadi ini nih. Ini teori. Kita bisa menggunakan teorema yang ini. Dari teorema itu kita bisa dapat seperti berikut D per dt R ini ya di sini ini kembali kayak ya. Jadi ini tuh dianggap U aksen, terus ini V, terus ini U, kemudian V aksen. Nah, ini tuh tinggal ditambah aja jadi seperti ini. Nah, maka karena hasilnya itu 0, jadi R aksen itu ortogonal terhadap R. Oke, jadi materi terakhir ada motion in space, velocity, and acceleration. Motion in space, velocity, and acceleration mempelajari dan menganalisis pergerakan benda dalam ruang 3 dimensi, mengeksplorasi parameter seperti kecepatan, percepatan, arah, dan perubahan posisi seiring waktu. Jadi ini tuh seperti mengecek pergerakan benda dalam ruang 3 dimensi, terutama kita bisa mengecek misalkan dalam ruang angkasa atau semacamnya yang tidak bisa kita akses secara langsung. Nah, dalam motion space velocity and acceleration ini ada sebuah aturan yang disebut Kepler Law, di mana ada yang pertama itu ada sebuah planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit elips dengan matahari pada satu fokus. Yang kedua, ada garis yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu area yang sama dalam waktu yang sama. Dan ketiga, kuadrat periode revolusi sebuah planet sebanding dengan pangkat 2 dari panjang sumbu utama orbitnya. Jadi ini tuh aturan-aturan yang dipakai dalam untuk membantu perhitungan vektornya, entah itu kecepatan, percepatan, atau semacamnya di space atau ruang dan waktu. Oke, jadi ada contoh soal dari kuis ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh dari persamaan ini tuh ya, di mana ada T min 2 per T plus 2. Ini tuh terhenti pada persamaan T sama dengan min 2. Dan interval dari kelanjutannya itu adalah min tak terhenti, unlimited, dan min 2. Nah, kemudian ya dari yang ini tuh dari min 2 sama ini salah maaf. Nah, dari persamaan yang ini tuh sin T di sini ada sin T itu continue T continue pada interval ini minus tak terhingga dan plus tak terhingga. Nah, kemudian pada ln ini ln 9 min T kuadrat terhenti ketika G min T kuadrat itu lebih kecil sama dengan 0 dan continue pada interval min 3. Nah, maka
domain dari vektor ini tuh dapat dilanjut, maka domain ini tuh continue pada interval min 3, min 2, atau min 2 dan 3. Seperti ini. Ya. Jadi jawabannya tuh yang ini. Oke, kemudian lanjut di sini ada soal dari enrichment text. Di sini tuh kita disuruh find persamaan dari distance. Di sini tuh kita suruh mengidentifikasi dari mengidentifikasi persamaan dari clue ini nih, 1, dan bidangnya X sama dengan 1. Nah, pertama itu kita menggunakan jarak ya, rumus jarak. Kita masukkan aja seperti ini. Distance. Bentar. Distance. Kita jarak ya. Jarak J. Kita menggunakan rumus jarak. Jadi kita masukkan saja seperti ini. Min kuadrat. Nah, tambah Y min 0. Ini 0 ya. Oh, ini harusnya 1 nih. Nah, ini 0, Y-nya. Nah, dan Z-nya itu juga 0. Di Z min 0. Ini. Nah, maka hasilnya akan menghasilkan persamaan seperti ini. X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari bidang ini tuh, kita akan mendapatkan persamaan jarak yang lain. Jadi misalkan J nah, sama dengan jadi seperti ini. X min 1 kuadrat. Kita lihat dari sini ya. Nah, maka akan misalnya seperti ini. X min 1. Seperti itu. Nah, jadi kedua jarak ini tuh sebenarnya sama atau ekuivalen. Jadi kita bisa tulis, kita samakan ya. Ini tuh bukan ini. Nah, malah kehapus semua. Nah, jadi ini tuh keduanya tuh ekuivalen. Jadi kita bisa sama dengan kan seperti ini. X kuadrat plus 2X plus 1 plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini sama kan. Nah, yang selanjutnya itu kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan dari ini. Kita kuadratkan kiri dan kanannya. Jadi, itu kita kuadratkan. Dikuadratkan. Nah, jadi akan mendapatkan persamaan X kuadrat min 2X plus 1. Ini karena ini ada akar ya, jadi dikuadratkan maka akan tetap hasilnya. Cuma menghilangkan akarnya saja. Nah, seperti ini. Dan seperti ini tinggal kita pindah ruaskan untuk dihitung dan mendapatkan persamaan Y kuadrat plus Z kuadrat plus 4X sama dengan 0. Jadi persamaan yang didapat dari clue di atas itu sebagai berikut. Ini dia hasil akhirnya. Terima kasih. Jadi begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau materi yang kurang, mungkin saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.